Novandi, Adrian Pardomuat. Hadir, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dia Arsil Paraswati, Dea Hadir, Valentina. Pak, dia. Ya, hadir. Ya, dia udah hadir. Dina Habibatina, Eza Vergi, Hadir, Pak, Dina, Pak. Hadir, Pak. Fani Nuriska, Fani Nuriska hadir, Pak. ya, Linda Setiabudi, Hadir, Pak. Fauzan Yusuf. Jadwal UTS sudah keluar belum ya? Belum, Pak. Faza Salsabila Wahyu, Habibur Rahman, udah tadi ya. Iya, Pak. Nah, hadir Ivan Iya, hadir, Pak. Setiawan, Hadir, Pak. Melisa Juwita, Hadir, Pak. sudah. Maldini Anto, Hadir, Pak. Emriski Sistianto, Muhammad Gevin Al-Gufron, Hadir, Pak. Naufal Musaffah, Hadir, Pak. Putri Ana Dwi Wulandari, Hadir, Pak. Rizky Amalia, Hadir, Pak. saya random ya, Rahmat Ar-Rashid, Thomas Rocky Rogan dan Nenggolan, Hadir, Pak. oke, Vanessa Margareta, Aulia Ramadina, oke, udah semua ya. Adip Wicaksana, Hadir, Pak. baik ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 ya, 12 Oktober 2021. Kuliah kita ke-7 ini ya. Memang semua mata kuliah itu target 7 materi yang disampaikan ya. Ini udah yang ke-7. Kita masuk kepada gauge block dan micrometer ya. Sebagai pengantar ya, di mata kuliah PPAUD ini ya, pengujian dan pengawasan untuk besaran dimensi, acuan yang harus kalian dipegangan itu adalah di dalam ST tentang alat ukur besaran panjang. Kita juga sudah membahas di awal itu meter kayu dan ban ukur ya. Ini kita sudah sampai kepada mikrometer ya. Sebelumnya jangka sorong. Yang paling terpenting adalah ruang lingkup dari ST, mulai dari persyaratan administrasi, ya kan, persyaratan teknis, konstruksi umum, sifat umum, sampai ke persyaratan kemetrologian. Saya sekalian untuk memberikan gambaran umum ya untuk ujian kalian UTS ya. Kisi-kisinya adalah seputar dalam ST bagaimana konstruksi umum dari mikrometer, bagaimana konstruksi umum dari jangka sorong, bagaimana konstruksi umum dari meter kayu, kemudian ban ukur. Kalian jelaskan misalkan konstruksi umumnya mulai bagian per bagiannya itu ya. Kalian buat satu gambar seperti ST itu ya, seperti syarat teknisnya gitu. Kalau uraiannya lebih lengkap, saya bisa baca dengan memahami dengan baik. Saya anggap kalian sudah memahami, apalagi ditambah dengan gambar-gambar secara detail konstruksi daripada alat ukur besaran dimensi. Ya, semua punya perbedaan gitu. Kemudian bagaimana jika dia dibandingkan? Kita sudah mempermudah, saya sudah menyampaikan mempermudah apa yang dibandingkan itu dalam beberapa bentuk ya. Ada yang dalam bentuk alat ukur dibandingkan objek ukur. Di sini kebetulan alat ukurnya mikrometer dibandingkan dengan
standarnya gates block. Bagaimana dengan misalkan objek ukur dengan objek ukur. Contohnya gates block dengan gates block. Dengan konstruksi yang beda-beda ini kan sebenarnya pengaruh nanti di dalam penurunan sumber-sumber ketidakpastian. Kalau kita bicaranya konsep ketidakpastian. Apakah dia alat ukur yang punya skala dengan kemampuan baca yang menimbulkan kesalahan dalam pengukuran bernama kesalahan paralaks misalkan. Kemudian kita lihat ada lagi selain alat ukur mikrometer jangka sorong. Pembacaan jangka sorong juga punya keterbatasan di dalam kita mengukur, melihat resolusi dari alat tersebut. Berbeda dengan objek ukur. Objek ukur itu satu objek yang sudah punya nilai tertentu dengan material yang berbeda-beda. Ini gates block ini kan materialnya macam-macam ya, ada metal ya, ada keramik, ada krom, tungsten. Nah, jadi itulah saya mempermudah dengan mengkategorikan apa yang dibandingkan dengan apa. Konstruksi yang mana dibandingkan dengan konstruksi yang seperti apa. Apalagi kalau sudah dia alat ukurnya sudah dikembangkan dalam satu perangkat yang bisa menggunakan besaran listrik ya. Kita kenal dengan instrumen ukur ya, instrumen ukur dengan alat ukur, pembacaannya berupa digital dibandingkan dengan yang analog dibandingkan digital. Itu mempermudah kalian dan bisa mempengaruhi di dalam perhitungan pengukuran. Kita sekarang masuk fokus ke gates block. Tadi sebagai sekalian kisi-kisi gambaran syarat teknis ya, ruang lingkup. Kita bicara ruang lingkup mulai dari persyaratan, administrasi, semua alat-alat yang diuji ya. Khusus untuk besaran panjang, saya ulangin ya. Kalian baca itu syarat teknis. Konstruksi umumnya, garis skala yang disyaratkan gitu. Sebelum diuji harus sudah sesuai dengan persyaratan yang ada sehingga punya keseragaman setiap alat ukur. Oke. Sebagai pendahuluan ini ya, kita berbicara alat ukur berupa mikrometer ya. Kita kategorikan alat ukur mikrometer dibandingkan dengan objek ukur berupa gates block ya, sebagai standar. Ya. Harusnya kita bisa melihat spek teknis daripada atau hasil sertifikat kalibrasi gates block. Kalau memang dia dijadikan standar, persyaratannya adalah kemampuannya harus lebih baik. Apalagi kalau kita melihat di hierarki pengukuran standar panjang ya, gates block ini termasuk kelas tinggi ya. Sebagai pendahuluan, pertama kita harus memahami pengujian dan pengawasan atau kalibrasi, menguji alat ukur mikrometer, kita harus melihat konstruksi daripada alat ukur tersebut. Alat ukur ini merupakan sebuah transmisi mekanik ya. Pernah saya sampaikan seharusnya di teknologi mekanik sudah tuntas ya untuk prinsip dasar transmisi mekanik. Ini kalau ini sudah tuntas, kita masuk ke materi mikrometer, jangka sorong, itu akan lebih mudah. Kemudian masuk ke mata kuliah lain ya, kemarin kita belajar elektromekanik, menggunakan prinsip kerja transmisi mekanik, itu kita harus tahu bagaimana prinsip dasar daripada gear drive, belt drive, chains drive, tooth belt, disc drive. Berupa gear belt itu ya, ada seperti rantai yang berupa belt, chain itu rantai, tooth belt yang bergerigi, disc berupa disc ya.
Kalau di motor itu untuk rem cakram, disk drive. Bahkan kalau kita lihat di hard disk juga itu sudah disk drive-nya juga merupakan mekanik. Bagaimana mikrometer ini kita melihat adalah kemampuan daripada alat membaca kemampuan skala terkecil. Konstruksinya kita harus tahu gitu. Kalau dia menggunakan prinsip dasar transmisi mekanik, berarti ini kalau kalian analisa ya, ini adalah mikrometer, pasti ada bagian-bagian yang menyebabkan dia punya kemampuan skala terkecil yang dia dapat capai gitu. Punya di syarat teknis sendiri persyaratan standar, yaitu kita lihat di gambar nih ya, ulir yang ada, ya kita bicaranya adalah bagaimana transmisi mekanik. Setiap ulir dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Ini 0,5 mm, nanti ada 1,0 mm. Dia membaca 1 mm itu kalau dia bergerak 2 putaran. Ini adalah prinsip dasar transmisi mekanik. Pergerakan daripada ulir dengan kisaran ulir 0,5 mm dan menghasilkan 1 mm ketika diputar sebanyak 2 putaran. Oleh karena itu kita perlu mengenal bagian-bagian daripada mikrometer. Mana yang termasuk spindle, anvil. Ya. Kita harus bisa juga membaca skala utama, skala nonius, mana yang perlu diputar. Sehingga dia ada satu prinsip dasar transmisi mekanik. Ketika dia dengan ulir, drat ulir, kalau kalian buat di mesin drat ya, ada ukuran yang kalian akan membuat mikrometer, coba desain secara mekanis. Ya, ulir ini harus tepat. Dia dikatakan 2 putaran 1 mm, ulirnya harus setengah milimeter, 2 putaran. Kalau 1 putaran ya 1 mm. Ini harus dratnya sebesar 1 mm. Nanti kita lihat tipe-tipe yang ada di mikrometer. Nah, ini bukan pakai rantai ya, jadi kalau kalian mau mendesain bisa juga kalian bikin alat ukur terhadap rantainya gitu kan. Nah, transmisi kalau motor itu bisa bergerak, transmisi rantai, tapi motor matic sekarang ya. Jadi motor berjalan sekian meter dia sudah ukuran daripada, apalagi bicaranya udah nanti menggunakan piston ya kan, piston ya. Oleh karena itu kita fokus pada alat-alat yang sudah ditentukan di dalam syarat teknis. Di sini kita coba untuk melihat konstruksi secara umum dulu. Kita mengenal, saya jabarkan dulu di awal konstruksi umum, bagaimana dia bisa mengukur. Sebagai mikrometer dia bisa mengukur dengan prinsip dasar transmisi mekanik berupa kisaran daripada drat ukuran 0,5 mm, dia mengukur 1 mm, tertera di skala utamanya, dia harus diputar sebanyak 2 putaran. Baru dia bisa menghasilkan skala terkecil 1 mm. Dibandingkan, nah kalau kita ingin membandingkan, dikalibrasi dengan gauge block, nah dia termasuk, kita juga harus mengenal konstruksi standarnya kan, sebagai ternyata dia sebagai kategori objek ukur di mana setiap objek ini mempunyai nilai panjang yang sudah tertentu. Jadi konstruksi tidak bisa lihat perbedaannya, mana yang rumit, mana ya, kita perlu memperhatikan nanti faktor-faktor apa yang bisa menjadi sumber ketidakpastian di dalam pengukuran. Kalau ini skala, kira-kira dari pembacaannya, faktor kesalahannya seperti apa, ada kelemahan, apa kekurangan, keterbatasan di dalam membaca resolusi.
Kalau sini sudah tertentu, tinggal lihat sertifikat kalibrasi. Nah, dia terkoreksi berapa. Gitu. Nah, kemudian kita juga mengkategorikan objek ukur dengan objek gas block dengan gas block reference dengan grade yang lebih tinggi. Ya. Jadi kalau kita mengkalibrasi mikrometer dengan standar gas block, nah kita juga harus tahu gas block ini perlu dikalibrasi ya, sehingga dia punya nilai sertifikat kalibrasi dengan gas block reference. Itu ya. Jadi nanti juga kalian ini kan mikrometer ya. Di kisi-kisi UTS juga untuk yang lain kalian harus secara detail bisa menggambarkan bagian-bagian dari konstruksi yang diuji. Ya boleh dihafal, boleh ya kalau sudah paham gini kan udah ada di kepala kita harus tinggal nulis gitu ya. Konstruksi secara umum bagaimana prinsip dasar dia bisa mengukur kemampuan skala terkecil ya untuk besaran panjang. Kemarin kita coba yang seperti alat ukur juga ya, untuk besaran lain contohnya apa? Termometer gelas. Prinsip kerjanya dia secara mekanik tapi menggunakan prinsip dasar perpindahan kalor. Semua punya prinsip dasar di dalam dia bisa mengukur, terutama untuk dia bisa membaca skala kemampuan skala terkecil ya. Kalau untuk gas block dia perlu gas block komparator gitu. Di sini yang dibandingkan ada keramik dengan metal gitu. Gas block yang reference-nya dibandingkan dengan gas block yang diuji. Nanti kita lihat nilai daripada akurasi antara di mana yang dikatakan grade yang lebih tinggi dan yang perlu dikali diuji gitu. Grade yang di bawah. Nah, itu mungkin sekilas gambarannya. Sehingga di dalam membandingkan kita perlu mengetahui persamaan model matematis. Kalian di awal konsep daripada perhitungan ketidakpastian, kita harus menentukan dulu model matematis mana yang mau kita gunakan. Di sini ada C itu koreksi ya, C. Koreksi itu C. Kemudian error. Kemudian panjang, ketidakpastian panjang. Pilih, kalian mau menggunakan model matematis ketidakpastian panjang, atau ketidakpastian koreksi, atau ketidakpastian error yang kalian mau hitung di dalam pemodelan matematisnya. Bebas, silahkan boleh pilih. Tentunya dengan menggunakan prinsip dasar untuk besaran panjang. Panjang mula-mula dipengaruhi oleh perubahan suhu dengan faktor koefisien muai bahan. Nah, karena yang dibandingkan ada dua ya. Kalau kemarin kan, kalian juga ada persamaan matematis kemarin kan meter kayu, misalkan dengan apa kemarin, komparator sidang, dengan komparator Van Becker, dengan konstruksi udah beda-beda tuh. Meter kayu, konstruksinya seperti itu, komparator sidang, komparator Van Becker, dengan apa? Dengan bahan ukur juga bisa ya, meter kayu. Nah, dengan konstruksi yang beda-beda, jenis bahan yang beda-beda, dia punya apa? Muai bahan, ya materialnya beda-beda. Gas block juga gitu, ada gas block materi, ada keramik, ada gas block metal. Semua menggunakan prinsip dasar perhitungan muai panjang di sini. Dengan penyederhanaan rumus ya, kita lihat sehingga perbedaan panjang itu kita bisa lihat rumus penurunannya. Gimana kalian, menurut kalian nih, persamaan model matematis 2 dengan 1 bisa seperti apa persamaan model matematisnya? Prinsipnya ada kalau error itu kan apa? Error itu adalah alat dikurangin standar, ya kan?
alat dikurangi standar. Ada yang tahu yang koreksi? Koreksi kebalikannya ya. Koreksi sama dengan standar dikurangin alat. Kita bicara error dulu nih. Kalau kalian nanti tentukan bersama model matematis untuk pengujian mikrometer, saya mau menggunakan yang error. Error itu apa? Alat dikurangi standar. Alat itu muai panjangnya rumusnya ini. Ya kan? Standar muai panjang rumusnya ini. Berarti kalau koreksi, ada yang tahu? Tinggal dibalik aja ya, koreksi ya. Boleh kalian mau menggunakan rumus ini, menggunakan rumus yang ketidakpastian koreksi boleh. Mau menggunakan ketidakpastian error boleh. Rahmat Arasid coba. Kalau koreksi jadi rumusnya gimana? Ini kan yang diketahui error ya. Ada yang tahu nggak? Tinggal dibalik gitu ya, Pak. Ya iya, tinggal Yang dibalik. L2-nya ditaruh depan. Nah, ini error Terus. ini kan tadi kan alat dikurangi standar ya kan. Ini alat, muai panjang alat. Yang saya ceritain dari awal, saya sampaikan dari awal mengenai konsep secara umum. Dijabarkannya gini. Nah, disederhanakan nanti jadinya ini. Ya ini sama dengan rumus ini sama, cuman bedanya udah disederhanakan. Kalau kalian mau ganti menggunakan yang koreksi, ya tinggal dibalik aja. E sama dengan K, koreksi sama dengan L panjang standar, pengaruh muai panjang dikurangin panjang yang dibandingkan mikrometernya. Muai panjang disederhanakan dapatnya ini nanti. Kalau kemampuan labnya ternyata ada perbedaan suhu yang signifikan, apalagi muai bahannya ini terlalu jauh pengaruhnya, ini perlu penggunaan rumus. Tapi kalau yang labnya sudah bisa dijaga ya, akan lebih mudah lagi, cukup koreksi sama dengan standar dikurangin alat. Nggak ada pengaruhnya kan kita udah bisa menjaga di 20 derajat Celcius ya. Pengaruhnya itu anggap 0. Ntar kita lihat di IK-nya itu. Karena labnya, panjang lab standar, dia bisa menjaga 20 plus minus 1 derajat Celcius. Boleh kita menggunakan hanya ini aja boleh. Tinggal dipengaruhi koreksi panjang standar aja. Itu. Suhu dianggap 0. Tapi ternyata di prinsip IK yang pernah saya sampaikan, mana saya sudah share, dianggap 0 karena kemampuan labnya dia sudah bisa menjaga di suhu 20 plus minus 1. Perubahannya itu malah nggak ada 1 ya. 0,00 sekian. Bagus labnya, lab standar biasanya. Lab kalibrasi itu lab standar. Atau kita pengen menggunakan ini, ketidakpastian panjang. Jadi panjangnya berapa sih? Gitu. Panjang kita sekarang yang mau dijadikan terhadap apa dulu? Terhadap panjang standar kah? Terhadap panjang. Nanti bisa kita lihat contohnya untuk yang persamaan model matematis yang ketidakpastian panjang daripada gas block ya kan. Dia udah terhadap standar ya. Rumusnya sama, penurunan rumus dari konsep muai panjang. Ini kalau diurain sama hasilnya, error ini sama seperti ini rumusnya. Begitupun yang L. Cuma ini terhadap standar. Standar itu terkoreksi jadinya. Karena dia menggunakan gas block komparator, ada perbedaan penunjukan komparatornya juga. Standar itu terkoreksi dengan penunjukan komparator. Dikurangi panjang standar yang dipengaruhi. Standar itu dipengaruhi apa aja? Ya, suhu yang berubah dan karena dibandingkan dan koefisien muatan bahan yang berbeda kan. Misalnya ini keramik, ya ini metal misalkan. Tapi sudah dibawa ke arah standar.
Karena di bawah sana dia suhu referensinya dan punya nilai sertifikat kalibrasi dengan suhu referensi 20+19 derajat. Jadi dibawa ke arah mana aja bisa. Kalian menjawab nanti misal, coba tolong tuliskan persamaan model matematis untuk pengujian mikrometer. Pakai koreksi boleh, pakai error boleh. Nah, oke, jelas nih ya. Nah, ini sebagai pendahuluan, jadi kita arahnya adalah kita mau mengenalkan dulu yang penting di dalam pengujian mikrometer. Yang pertama, mikrometer itu dia konstruksi umumnya menggunakan prinsip dasar transmisi mekanik. Bisa dilihat di sini adalah kisaran daripada drat ukuran 0,5 mm setiap dratnya. Nanti ada yang 1 mm, dia berapa putaran dia menghasilkan kemampuan terketir 1 mm. Ternyata dia 2 putaran gitu. Nah, itu prinsip dasar daripada mikrometer. Setelah tahu prinsip dasar, prinsip kerjanya mikrometer, bagian-bagiannya tahu, kalian juga harus tahu cara pengujiannya, cara kalibrasinya, dibandingkan dengan apa, menggunakan persamaan model matematis apa. Semua gitu ya nanti ya, ini kisi-kisi di meter ukur, di meter kayu, di ban ukur juga gitu. Konstruksi umum, model matematis, bagian-bagian dari meter kayu, ya. Bagian-bagian daripada ban ukur, berapa skala dia yang kalau kalian nemuin di jalan gitu kan, ini meter kayu cuman kok aneh gitu, dari jarak antar skalanya aneh. Atau menemukan mikrometer yang buatan imitasi yang di luar standar sudah kelihatan. Ulirnya nih benar nggak? Dia ulir dratnya ini udah 0,5 milimeter. Kalian bisa melihat ya ketika sudah memahami persyaratan yang ada di dalam ST secara teknis. Udah lengkap tuh sebenarnya ST itu ya, cuman banyakkan lebih kepada uraian. Ketika suruh menarasikan, beda ya kalian menguraikan, kemudian menggambarkan secara visual. Coba uraikan maksudnya di gimana gitu. Ya, kemampuan. Apalagi seharusnya ada nilai nanti mempresentasikan itu biasanya kelompok kalian ada dibagi kelompok nih. Kita samain aja dah kelompok antara kelompok yang ada di sistem sensor dan itu ada 2 kelompok. Kalian presentasikan satu pengujian kalau nanti sudah mulai di UTS boleh setelah UTS misalkan. Presentasikan pengujian untuk alat ukur mikrometer atau jangka sorong. Kalau di sistem sensor presentasikan kalibrasi digital termometer dengan yang kalian buat pakai Arduino tuh. Kemarin kan video pembelajarannya tahun kemarin menggunakan digital termometer lagi dibandingkan. Dilihat korelasinya. Sekarang dihitung ketidakpastiannya. Nah, kalian presentasikan, mempresentasikan itu punya nilai tersendiri. Ada yang punya kemampuan mahasiswa itu di bidang visual, dia bisa menggambarkan. Ketika menjelaskan belum tentu bagus. Tapi juga ada yang bisa semuanya, ada gambarnya bagus, mempresentasikannya bagus. Nah, kemudian secara uraiannya, narasinya juga bagus. Intinya adalah secara detail yang di dalam spek teknis itu, kalian sudah bisa membuat satu gambaran bagaimana pengujian antara alat ukur yang satu dengan alat ukur yang lain. Ketika dibandingkan dengan yang satu dengan bandingannya, kalian harus tahu. Secara konsep sudah paham, kalian tinggal menjabarkan. Itu, kita lanjut. Ya, berarti kita harus mengenal gauge block. Kita sudah membahas ya di kemarin. Setiap kita menguji dengan standar gauge block, kita akan coba menyampaikan kembali gambaran gauge block. Mulai dari klasifikasi, konstruksinya, jenis dan pemeliharaan. Sejarah gauge block itu juga sudah disampaikan, ditemukan oleh ahli mesin Swedia pada tahun 1896 udah ya kemarin ya. Digunakan sebagai standar pengukuran yang paling praktis. Kemudian ada yang terbuat dari metal, yaitu tungsten karbid, krom, dan keramik. Nanti bisa dilihat kelemahan kelebihannya apa sih. Dari konstruksi, nah itu tadi tambahan lagi nih sebagai kisi UTS.
Ketika dari materialnya berbeda-beda, kalian udah bisa menggambarkan nih kelemahan kelebihan konstruksi gate block dari sisi teknis terutama. Nanti kelemahan kelebihan ketika menggunakan atau membandingkan antara alat ukur dengan instrumen ukur. Alat ukur ada kesalahan paralaksnya. Selalu nanti ada soal-soal seperti itu. Jadi soal itu termasuk kategori soal sudah harus bisa secara mendalam. Kalau hanya bisa menyebutkan misalkan jenis-jenis gate block ada metal, tungsten, karbid, dan keramik. Kelemahan kelebihannya di mana? Itu harus kalian bahas sampai ke sana secara detail. Ada Vernier caliper, digimatic caliper, ada yang analog, ada yang dial konstruksinya. Kelemahan kelebihannya kan bisa digambarkan kan ketika konstruksinya berbeda-beda tersebut. Itu bagian dari kisi-kisi ya, ingat kelemahan dan kelebihan. Ketika punya material yang berbeda. Tentunya harus, ini penting, persyaratan teknis tertelusur kesatuan SI. Bunyi ya. Apa yang dijadikan standar, persyaratan di dalam pengukuran. Kalau nggak tertelusur, percuma ya semuanya. Sudah nggak tertelusur, punya kemampuan traceability, kemampuan telusur. Nah ini kebetulan gasebook itu tertulis ke SI melalui pengujian optis ya. Kalau kita belum masuk ke sensor optis ya di sistem sensor. Optis itu nanti lebih luas lagi ya. Kalian bicaranya nanti bikin larutan sukrosa, kemudian dia dibaca dengan satu alat seperti mikroskop. Kemudian ini dilihat bentuk gas block, bagaimana dimensi daripada seperti di scan gitu kan, gas blocknya di scan sehingga bisa tertera hasil pengukuran dengan menggunakan prinsip kalibrasi optis. Nah, banyak pengujian atau prinsip kerja bagaimana mengukur dimensi menggunakan kalibrasi optis. Nah, ini ketertelusuran, semua gauge block yang kita pakai harus tertelusur ya. Jadi termasuk grade berapa ya, mulai dari grade 1, 2, grade 0, grade K ya, sampai ke interferometer ya, nilainya tertelusur karena kita menggunakan hasil daripada ketidakpastian berupa nilai koreksi dan nilai ketidakpastian. Sehingga kita termasuk di dalam, kalau kita pengujian mikrometer, jangka sorong, dia berada sebagai measuring instrument ya. Working standar. Ini maknanya lebih kepada tingkatan ya. Kalau disuruh membandingkan antara yang yang konstruksinya bukan instrumen, itu beda ya. Nah, ini lebih kepada untuk menggambarkan kategori aja gitu. Ya, kalau bicara instrumen sudah besaran listrik. Measuring instrument. Ini alat ukur yang banyak kita lakukan, digunakan sebagai user ya. Dia ada tingkatan working standar. Ya. Kita juga perlu mengkalibrasi mikrometer kaliper dikalibrasi dengan working standar ya, berupa gauge block grade 0 dan grade 1. Kemudian working standar juga perlu dikalibrasi lagi dengan reference standar. Seterusnya sampai ke standar primer untuk memudahkan kategori ketertelusuran. Ini tadi sudah casebook reference, casebook dengan grade yang lebih tinggi. Yang dijadikan reference itu adalah casebook dengan grade lebih tinggi. Jadi casebook dikalibrasi dengan casebook yang dengan grade yang lebih tinggi dan menggunakan casebook komparator. Sama seperti massa yang punya tingkatan E1, E2, dia punya komparator juga. Yang anak timbangan reference-nya itu nanti sebagai standar untuk mengkalibrasi anak timbangannya dengan grade yang lebih tinggi.
Gauge block reference dikalibrasi dengan primer standar. Interferometer, primer standar dikalibrasi dengan gauge block interferometri. Oke. Sudah juga kemarin, ini bentuk gauge block komparator ya. TESA, ya. Kita kenalnya ke TESA. Ini dibandingkan antara keramik dengan yang metal ya. Ya, komparatornya measuring machine yang sudah include dengan pengolahan datanya. Sudah satu elemen instrumentasi sudah lengkap. Fungsi kontrolnya dia harus maju mundurnya juga ketika mengukur dimensi daripada gauge block. Kemudian dia masuk perekaman monitor datanya juga. Bisa di-record, bisa di-print ya. Nah, ini jenis-jenis gauge block. Nah, ini perbedaannya secara kelemahan dan kelebihan dari jenis-jenis gauge block yang ada ya. Kita lihat di sini ada baja. Ada baja itu ekonomis ya, lebih murah. Tungsten karbid atau kromium karbid itu tahan gesekan. Yang keramik koefisiennya mual kecil. Jadi ini kelemahan kelebihan dari material yang ada. Nanti kita coba penggunaan bagaimana gauge block sebagai standar digunakan untuk mengkalibrasi mikrometer. Kalau sebelumnya kita jangka sorong ya. Nanti apabila ukuran itu kan kita mengkalibrasi dari yang maksimum, dari yang paling minimum sampai ke maksimum, sehingga perlu kadang-kadang dikombinasikan gauge block-nya. Sehingga nanti akan timbul yang disebut efek ringing ya. Nah, ada cara-cara handling ringingnya juga ya. Nah, ini di sini pertama pastikan permukaan balok ukur bersih. Lakukan penekanan pada bagian yang sudah bertumpangan. Untuk balok tebal mulai dengan posisi bersilangan lalu putar. Ini ada ya handling ringingnya ya. Untuk balok tebal, untuk balok tipis, mulai dari ujung lalu geser. Untuk dua balok tipis gabungan balok dengan balok tebal, lalu gabungan balok kedua. Ada cara-cara handling ringing daripada gauge block. Kemudian lepaskan balok tebal. Oke, nah ini bentuk pemeliharaannya gauge block. Pastikan harus selalu dalam keadaan bersih, tidak memegang gauge block dengan tangan telanjang. Kita menggunakan sarung tangan yang dengan kain yang lembut. Membersihkannya juga dengan kain yang lembut. Sama dengan anak timbangan untuk grade-grade yang kelas tinggi itu yang dijadikan walking standar. Nah, itu menggunakan kain-kain yang lembut. Bila tidak digunakan, lapisi gauge block dengan minyak anti karat. Bisa berkarat juga ya. Kalau misalkan dilakukan uji banding antara laboratorium, ya semua peralatan itu harus perlu dipelihara ya, mempengaruhi nilai pengukurannya, baik itu mikrometer, jangka sorong, nah, posisinya sudah bengkok. Jadi ada cara bagaimana melihat alat ukur tersebut masih normal, masih bisa digunakan. Dengan dihadapkan ke cahaya nanti akan terlihat ya bagaimana keadaan daripada mikrometer atau jangka sorong. Tergantung konstruksinya. Jadi pemeliharaan alat ukur standar ukur penting karena bisa mempengaruhi pengukuran. Sebelum ringing pastikan gauge block sudah bersih. Bisa menggunakan Arkansas stone atau burrs. Ini cara pemeliharaan gauge blocknya ya. Removing burrs, optical plate. Ada ultrasonik juga, dibersihkan pakai ultrasonik juga bisa ya. Debu-debu itu langsung rontok semua. Banyak teknik terbaru menggunakan ultrasonik juga bisa. Ini pemilihan gauge block spesifikasinya. Kalau kalian nanti ternyata ditempatkan di lab dimensi, ini kalian akan berkecimpung dengan spesifikasi alat-alat yang bisa menjaga nilai daripada gauge block. Ya, karena di objek ukur yang punya nilai, kalau kita nggak rawat, nilainya akan berkurang atau berubah. Sudah sambil lihat jam, oke.
Nanti kita lihat video pembelajaran bagaimana pengujian mikrometer ya. Kalibrasi gas block menggunakan standar gas block reference, ini juga sudah ada yang dikalibrasi gas blocknya dengan panjang tertentu dan gas block referensi. Oke, gas block standar dengan kelas ketelitian lebih tinggi dari gas block yang akan dikalibrasi. Ya, ini dilihat dari sertifikat kalibrasi menggunakan komparator dengan daya baca 0,01 mikrometer. Termometer dengan ketelitian pembacaan sampai 0,1 derajat Celcius. Pencuci gas block, tisu, peralatannya ya, sarung tangan, kain, pinset, bahan penyucian. Ini sudah dibahas model matematiknya menggunakan ketidakpastian panjang. Ya. Panjang gas block yang dikalibrasi pada 20 derajat Celcius. Oh, panjang gas block yang dikalibrasi. Nah, jadi permodelan matematisnya adalah dia mencari panjang gas block yang dikalibrasi pada 20 derajat terhadap standar. Standar. Sehingga nanti ada selisih suhu gas block yang dikalibrasi terhadap 20 derajat, selisih suhu gas block referensi terhadap 20 derajat. Diarah ke suhu referensi. Nanti juga ada selisih daripada koefisien muai gas block yang dikalibrasi dan koefisien muai gas block referensi. Nah, ini tinggal menggunakan rumus yang sudah disederhanakan. Kalau disuruh menjabarkan, tadi konsep di awal adalah dari konsep penurunan rumus muai panjang. Nah, ini perhitungan sumber-sumber kita pastinya apa aja. Variabel gas block standar, selisih pengukuran, koefisien muai gas block reference, deviasi suhu, selisih koefisien muai, selisih suhu gas block yang dikalibrasi. Ya. Itu ya. Kita tinggal melihat bagaimana sensitivitas koefisien ketika kita mencari ketidakpastian panjang dari yang dikalibrasi terhadap variabel-variabel lainnya, bagaimana sensitivitasnya, sehingga dia menilai koefisien sensitivitas. Nah, ini ketika selisih suhu diasumsikan selisih suhu gas block yang dikalibrasi adalah 0, ya, pengaruh suhunya 0, pengaruh koefisiennya 0, kecil ya, atau kecil itu dianggap 0, sehingga nanti rumusnya akan lebih mudah ya. Dan lebih mudah di dalam perhitungan. Ya mungkin itu ya. Tinggal kita melihat yang sudah pernah saya sampaikan bagaimana menggunakan perhitungan konsep ketidakpastian pengukuran. Nanti saya coba tunjukkan ya, kalau masih ada waktunya bagaimana pengolahan dengan Excel-nya. Sedikit secuplik mungkin nanti saya tunjukkan. Sekarang kita masuk kepada mikrometer. Tadi kita bicara mengenal standar gas block. Sekarang kita coba mengurai bagaimana alat ukur mikrometer yang diuji ya. Kita lihat dulu bagaimana konstruksi mikrometernya. Ya, tadi ada mikrometer luar, mikrometer dalam, dan mikrometer kedalaman. Sama dengan jangka sorong ya. Ada yang outside mikrometer, ada internal, eksternal, jangka sorong ya. Sama ini ya. Nah, kita lihat bagian-bagian ya, mana yang disebut anvil, spindle yang tetap, mana yang bisa bergerak, mana yang masuk timbal, mana yang masuk inner slip, mana yang masuk termasuk skala utama, skala nonius ya. Ratcher, stoppernya, ada outer slipnya. Ini bagian-bagian. Nah, kalian harus jelaskan nih kalau misalkan saya berikan soal di UTS, bagaimana konstruksi daripada mikrometer ya, bagian-bagian. Bagaimana konstruksi daripada meter kayu. Bagaimana konstruksi daripada jangka sorong ya, bagian-bagiannya ya. Kemudian ada yang termasuk kategori inside mikrometer ya. Anvil penyetelnya ada slipnya, timbal, clamp, grip. Nah, ini untuk kedalaman ya, sama juga di jangka sorong ada mengukur kedalaman juga. Bagaimana ukuran dari beberapa tipe, ada seri 129, dilihat dari serisnya. Ketelitian juga nanti ada serinya juga, seri ketelitian 0,01, 0,001. Ini contoh penggunaannya ya, bagaimana kita, ini piston bukan ya, kita mengukur diameter dari satu mesin ya, bagian dari spare part mesin.
Disk juga kita bisa menggunakan mikrometer, kemudian piston ya, piston kita bisa mengukur ukuran diameter piston. Contoh menggunakan garis tengah piston. Nah, ini posisi ya. Ketika kalian mengukur, apabila kalian sudah profesional, gitu, kalian bisa melakukan dengan cara pengukuran tunggal. Gitu. Nah, kalau kalian belum yakin, ya sebaiknya dilakukan beberapa kali pengulangan. Sama dengan jangka sorong juga ya. Posisi tengah, depan, belakang. Nah, kalau yang sudah profesional dia biasanya ketika 3 kali tengah, depan, samping, kiri, kanan dirata-ratakan dengan yang orang melakukan sudah profesional 1 kali biasanya nggak berbeda jauh ya. Karena sudah terbiasa di dalam melakukan pengukuran menggunakan mikrometer. Nah, ini contoh penggunaan lagi, ada kaliper piston ya. Ternyata piston itu juga punya, kalian buat juga bahan atau objek yang bisa dijadikan standar ya. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu dia membuat satu ukuran piston dengan standar yang bahan objek yang sudah dia desain sendiri gitu. Sehingga nanti antara merek Honda dengan merek Suzuki dia punya standar-standar, dia bisa membuat objek-objek, bahan objek berupa kaliper piston, ukuran-ukuran yang sudah tertentu. Kalau misalnya kompatibel Honda dengan Suzuki ya tinggal dipindahin aja itu dah. Kaliper pistonnya bisa digunakan. Atau kalau alatnya rusak bisa beli alat dari merek lain. Gitu ya. Saya yang Cina itu agak susah ya, banyak yang nggak kompatibel. Nah, ini contoh penggunaan bagaimana ya, inner outside tadi perbedaannya bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini kita juga mulai mengenal kapasitas pengukuran. Nah, tadi juga ya di jangka sorong kemarin ya, bisa keluar juga di UTS, yang kisi-kisi juga bagaimana kapasitas pengukuran jangka sorong. Gitu. Ketelitiannya ada kelitian berapa aja. Kemudian ada yang desainnya jangka sorong itu ada yang dial, ada yang vernier, ada yang digimatic, kemudian kapasitas. Ya. Ada berapa ukuran kapasitas daripada jangka sorong. Kemudian kapasitas untuk mikrometer juga gitu. Nah, ini bisa keluar nih di UTS. Kalau kalian bicaranya sudah spesifikasi teknis ya. Di ST itu ada apa? Persyaratan administrasi, persyaratan teknis, ada persyaratan kemeteorologiannya nanti juga. Berapa BKD yang diizinkan. Kemudian ada apalagi yang paling penting di dalam ST itu yang juga nanti keluar, perkiraan keluar. Kenapa perlu dilakukan pemeriksaan awal gitu kan? Tadi ya, kalau kita lihat alatnya sudah nggak sesuai pada umumnya, garis antara skalanya tidak sesuai dengan standar, itu maka kita perlu melakukan pemeriksaan di awal sebelum melakukan pengujian. Sebelum kita masuk ke langkah, apakah dia termasuk ke dalam persyaratan kemeteorologian, kita harus bisa cek dulu melakukan pemeriksaan pengujian. Nah, itu penting ya. Biasanya diuji wawancara. Kenapa Anda melakukan pemeriksaan? Tujuannya apa? Gitu. Nah, itu esensinya di situ. Sehingga kalian sudah bisa memprediksi secara pengamatan fisik ya. Pengamatan fisiknya skalanya bagaimana dia, skalanya apakah sesuai dengan pada umumnya, sesuai dengan persyaratan standar ya. Ini kapasitas untuk pengukuran menggunakan mikrometer ada 0 sampai 25 mm. Diujinya nanti dengan gas block antara 0 sampai 25 mm. Begitupun ini 50 sampai 75 mm. Kemudian kapasitas yang ketiga kategori 75 sampai 100 mm. Bagian-bagiannya anvil, spindle, klem kunci. Nah, ini untuk apa nih setting 0 nih ya. Skrup, bidal, ratchet, stopper. Nah, kalian harus tahu. Nah, prinsip kerja mikrometer, ada mur pengikat, ya ada dratnya ya, jadi baut. Kemudian jarak ulirnya nih, tadi diameternya berapa tadi? Nah, ada yang 0,5, dratnya itu jaraknya 0,5 mm. Ada yang nanti 1 mm. Nah, ini penting nanti pengaruh di putaran. Ketika diputar, dia naik kemampuan skala terkecilnya berapa dia pergerakannya. Ini dia yang 1 mm dratnya, tadi yang 0,5 ya. Nah, ini enggak ada keterangannya. Nah, ini nanti. Jadi yang ada satu drat yang transmisi mekanik ya, dia membuat satu ukuran jarak antara drat ini 1 mm, pengaruh di perputaran dia mencapai
Skala terkecil 1 mm. Dengan jalur pembagian 100. Nanti pengaruh di ketelitian. Ini juga nanti ada bentuk yang kisaran 0,5 mm. Kalau dibongkar itu mikrometernya, kalian akan melihat melihat jenis tipe drat, diameter jarak antara drat ini ya. Jarak antara drat ini ada yang 1 mm, ada 0,5 mm, sehingga dia mencapai kemampuan skala terkecil 1 mm dengan melakukan 2 kali putaran. Ini termasuk prinsip kerja, keluar juga prinsip kerja mikrometer, prinsip kerja jangka sorong, prinsip kerja meter ukur, meter kayu. Ini juga bagian dari catatan penting. Kemudian tingkat ketelitiannya untuk mikrometer ada 0,01 mm, ada 0,01 mm, ada 0,001 inci. Jangka sorong juga gitu. Ada 0,05, ada 1/128 inci jangka sorong. Itu juga harus tahu konstruksi secara umum. Ada lagi nanti orang ngebuat lebih dari ada enggak? Ini yang ada di ST itu cuman ini. Di jangka sorong juga ada 3 juga sama. Untuk mikrometer ini tipe yang 0,01 mm bentuknya seperti ini ya. Lihat skala non-linearnya 50, dia bergerak di skala utamanya 1 mm. Dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 ketika dilakukan 2 kali putaran ya. Sehingga dia bergerak kemampuan skala kecilnya 1 mm. Ini tipenya 102217. Dengan kapasitas 0 sampai 25 mm, ketelitian 0,01 mm, merek Mitutoyo. Ini untuk mikrometer luar yang 0,01 inci. Ini tipenya 102. Kita lebih banyak menggunakan yang milimeter saja. Cara membaca skala pengukuran ya. Kita lihat di sini ada skala utama ya. Jarak antara garis kemampuan skala terkecilnya 1,00 untuk skala utama ya. Kalau ini 2 kali putaran skala non-ius sehingga dia 1/100-nya ya. 0,001. Nah, ini ada bagian-bagian outer, trimble, kemudian garis nolnya. Nah, ini contohnya. Misalkan tadi di skala utama dia membaca di skala 5, kemudian di sini kenaikannya setengah-setengah ya kan, 0,50. Kemudian kita lihat di skala non-ius, dia ada di 35, 36, 37. Ya, karena dia ketika 0,001, maka dia 0,37. Berarti pengukuran yang terbaca adalah 5,87 mm. 50 division ya kan, pembagi 50. Ketika dia 2 kali putaran 1/100 ya. Oke, ini kalian sudah bisa semua ya. Ini contoh kedua, dia berada di 5,5 pada saat yang berhimpit di skala Indonesia 30. 3 dikali 0,01. 5,5 ditambah pembacaan skala non-ius. Nah, sehingga ukuran bendanya adalah 5,80 mm. Contoh yang lain juga ada. Skala utama dia di 5,5. Yang berimpit dia ada di 25, 26, 27, 28, 28 karena dia 0,01, 0,28. Sehingga ukuran bendanya adalah 5,5 ditambah 0,28, 5,78 mm. Cara penggunaan, contoh penggunaannya. Ini ada satu lagi, dia di titik garis skala utama di 2 mm, 1, 2 mm. Yang berimpit di skala non-ius di 0,12, 11, 12. 2,12. Ketelitian 0,01. Ini tuh contoh bagaimana kita menyeting 0 nih. Ketika awal pertama kali kita menguji mikrometer, kita harus melakukan set 0. Ketika lihat ada jarak atau yang tidak tepat berimpit di 0, berarti kita perlu melakukan set 0 mikrometer ya. Dengan menggunakan kunci penyetel ya, di sini ada penguncinya, spindle dan outer slip. Kita arahkan di titik 0 yang tepat pada skala non-iusnya. Ya, jadi kuncinya dikunci dengan penyetel kuncinya.
Ambil spindle-nya kan yang bergerak, yang tetap itu anvil. Jadi kita memposisikan spindle di posisi anvil, tapi jangan terlalu ditekan, bisa merusak ketebalan juga nih. Ya, kita mengencangannya juga harus dengan perasaan juga ya. Kita juga harus bisa entertaining bagaimana men-setting 0 mikrometer yang baik dan benar ya. Kemudian kita masuk kepada bagaimana mengkalibrasi mikrometer ya, menggunakan standar yang digunakan the gauge block. Nah, kita masuk instruksi kerjanya, kita bisa lihat bagaimana pengujiannya. Kita lihat di dalam video pembelajaran. Oke, sebelum masuk ke video pembelajaran, sampai di sini ada pertanyaan? Apa langsung aja ke video pembelajaran di instruksi kerja mikrometer? Sambil kalian baca tuh yang saya share instruksi kerjanya, sambil kalian lihat video yang saya sampaikan ya. Baik ya, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke video ya. Saya stop share screen-nya. Sudah kelihatan videonya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita mulai ya. Selamat datang di praktikum kalibrasi mikrometer, mata kuliah sistem pengukuran geometri dan dimensi. Peralatan yang diperlukan untuk kalibrasi outside mikrometer menggunakan metode standar JISB 7502-1999, yaitu mikrometer yang akan diuji, gauge block standar, stand mikrometer, kaca datar, kain lap, termohigrometer, kaca pembesar, dan dokumen yang diperlukan yaitu lembar kerja atau datasheet kalibrasi mikrometer, sertifikat kalibrasi gauge block. Sebelum dikalibrasi, kondisikan alat pada suhu ruang 20 ± 1 derajat Celcius, kurang lebih 24 jam. Catat suhu dan kelembapan pada saat kalibrasi. Setelah suhu dan kelembapan dicatat, periksa mikrometer secara visual untuk melihat kerusakan dan cacat yang jelas dari alat. Apabila alat sudah dipastikan bagus, catat identitas alat sesuai dengan ketentuan pada datasheet kalibrasi mikrometer. Selanjutnya, bersihkan landasan tetap dan landasan gerak mikrometer. Untuk melepaskan kotoran lemak, gunakan kain atau kapas pembersih yang halus. Demikian pula untuk gauge block. Gauge block tidak boleh langsung dipegang dengan jari tangan, tetapi harus menggunakan sarung tangan dari katun atau nilon. Periksa kerataan muka ukur mikrometer dengan menggunakan kaca datar. Kerataan diperiksa dengan menempelkan kaca datar dengan muka ukur, atau landasan tetap dan landasan gerak, secara bergantian. Hitung jumlah garis interferensi yang terjadi. Ketidakrataan mulut ukur adalah jumlah garis interferensi dikali 0,32 μm. Pada pengujian ini, diperoleh 2 garis interferensi, sehingga
nilai ketidakrataan dari anvil dan spindle adalah hasil pengujian dikali 0,32 μm. Setelah pengujian kerataan, kemudian dilanjutkan dengan pengesetan 0. Periksa kedudukan 0 mikrometer dengan menempelkan kedua rahang ukur untuk rentang ukur 0 sampai 25 mm. Lihat skala ukur. Apabila skala ukur mikrometer tidak menunjuk 0, lakukan penyetelan dengan memutar silinder skala tetap dengan menggunakan kunci penyetel, sehingga diperoleh posisi yang tepat. Kali ini, kita akan menguji mikrometer dengan kapasitas 0 sampai 25 mm. Oleh karena itu, kita akan menggunakan gauge block 2,5 mm, 5,1 mm, 7,7 mm, 10,3 mm, 12,9 mm, 15,0 mm, 17,6 mm, 20,2 mm, 22,8 mm, 25 mm. Pasangkan mikrometer pada mikrometer stand. Gauge block ditempatkan di antara kedua anvil, dengan mikrometer dirapatkan dengan menggunakan ratchet. Gauge block ditempatkan di mana posisi anvil menyentuh titik tengah dari gauge block. Periksalah ketepatan pembacaan atau pengukuran dengan mengambil serangkaian pengukuran pada gauge block. Catat penyimpangan yang terjadi pada skala ukur, yaitu selisih pembacaan dengan nilai nominal gauge block. Catat data pengukuran pada form kalibrasi yang tersedia.
Lakukan pengukuran berulang sebanyak 3 kali naik dan turun untuk masing-masing gauge block. Berikut adalah pengolahan data kalibrasi mikrometer. Sumber ketidakpastian pengukuran diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tipe A dan tipe B. Ketidakpastian tipe A merupakan ketidakpastian yang dievaluasi dengan analisis statistik dari serangkaian pengamatan. Sedangkan ketidakpastian tipe B dievaluasi dengan berbagai sumber informasi selain analisis statistik. Sumber ketidakpastian pengujian mikrometer diperoleh dari keberulangan pengukuran, resolusi alat, standar, selisih koefisien muai, selisih suhu UUT dan standar, drift standar, lapisan ringing, dan kesalahan geometris. Pada pengujian, dihitung koreksi dengan persamaan sebagai berikut. Koreksi sama dengan selisih pembacaan nilai antara standar gauge block dan mikrometer yang dipengaruhi koefisien muai panjang pada temperatur tertentu. Berikut adalah contoh data hasil pengujian dengan pengukuran pada titik ukur 2,5 mm, 5,1 mm, 7,7 mm, 10,3 mm, 12,9 mm, 15,0 mm, 17,6 mm, 20,2 mm, 22,8 mm, dan 25 mm. Ulangan pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali hingga didapatkan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi di tiap titik ukur. Ketidakpastian alat ukur mikrometer diestimasi berdasarkan sumber ketidakpastian standar deviasi, resolusi, geometris, paralaks, dan mekanik. Ketidakpastian dihitung berdasarkan jenis distribusi, derajat kebebasan, dan pembagi seperti pada tabel. Kemudian, didapatkan nilai ketidakpastian baku gabungan, nilai cakupan pada tingkat kepercayaan 95%, dan nilai ketidakpastian bentangan. Perhitungan nilai ketidakpastian dari setiap sumber ketidakpastian atau UI, koefisien sensitivitas atau CI, derajat bebas efektif atau VF, dan ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan 95% ditunjukkan sebagai berikut. Koefisien sensitivitas sama dengan 1 karena diestimasi berdasarkan sumber kesalahan yang berpengaruh ke pengukuran menggunakan mikrometer. Kemudian, estimasi ketidakpastian pengukuran yang dilakukan diestimasi menggunakan sumber ketidakpastian yaitu ketidakpastian pada titik ukur maksimum mikrometer pada kalibrasi, ketidakpastian panjang ukuran gauge block sesuai dengan LM, ketidakpastian perbedaan koefisien muai panjang antara gauge block dan mikrometer, dan ketidakpastian perbedaan suhu antara gauge block dan mikrometer. Estimasi ketidakpastian dilakukan dengan melakukan perhitungan nilai ketidakpastian pada jenis distribusi masing-masing, derajat kebebasan, pembagi berdasarkan jenis distribusi, dan koefisien sensitivitas. Lalu, melakukan perhitungan ketidakpastian baku gabungan, nilai cakupan, dan nilai ketidakpastian pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil pengujian kemudian dicatat pada laporan kalibrasi seperti ditunjukkan pada gambar. Sekian video kalibrasi outside mikrometer menggunakan metode JIS B7502.
Semoga videonya bermanfaat. Baik ya, jelas ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, suara saya jelas nih? Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi itu pertama kita melakukan setting 0 dulu ya. Tadi udah diperlihatkan bagaimana mengukur dengan cara di awal kita harus men-setting titik nolnya dulu. Kemudian lakukan pengukuran dari naik dulu kemudian turun. Dari skala kapasitas yang ada di mikrometer, kita lihat tadi skalanya sampai 25 mm ya. Sampai kapasitas sesuai dengan kapasitas maksimum. Dari yang terendah sampai yang tertinggi, kemudian dilakukan pengujian sebanyak 3 kali, masing-masing gauge block, ukuran yang ada, nominalnya, dari nominal yang ada di gauge block, dilakukan 3 kali pengulangan. Nah, secara garis besar, kemudian itu cara pengambilan data ya, kemudian kita mencoba, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mengolah datanya. Jadi dari satu contoh mikrometer ini sama sebenarnya dengan pengujian yang lain gitu ya. Jadi nanti saya coba berikan gambaran, termasuk nanti perhitungan yang kemungkinan keluar ya. Jadi ada yang menggunakan perhitungan manual dan ada yang menggunakan Excel ya. Kita coba share screen dulu. Sudah tampil ini? Sudah, Pak. Oke ya. Jadi yang pertama kita dari data yang kita ambil, kita lihat titik ukur di sini bisa terbaca ya. Titik ukur ada berapa aja nih? Coba baca. Siapa? Mangga. Rahmat Arasyid. Titik ukurnya berapa aja? 2,5. Rosi Aulia. Yang saya tunjukkan dibaca ini. Titik ukurnya ada berapa? Ada 10 titik ukur. Ada 2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, sama 25. Ini ada 10 titik pengukuran, jadi sesuai dengan kapasitas maksimumnya 25 mm. Nanti akan dilakukan pengambilan data masing-masing gas block sebanyak 5 kali. Ini nanti di soal UTS kemungkinan keluar saya berikan angka-angkanya. Kalian cukup menghitung nilai rata-rata dan SD secara manual. Kemudian yang untuk pengukuran, ketidakpastian pengukurannya, nanti akan saya berikan Excel ini. Kalian tinggal masukkan aja nih STDF, standar deviasi yang ada, ya kan, dari perhitungan. Kita lihat maksimum ya, maksimum nilai standar deviasinya adalah maksimum dari N25 sampai 34. Ambil yang paling maksimum SD-nya. Berapa yang maksimum ini? Coba siapa? Si Haloho Dominika, maksimumnya berapa SD-nya nih? Berapa nilainya maksimum dari titik 1 sampai titik 10, titik ukur 10, ambil yang maksimum. Tasya Hidayah, berapa nilainya? 0, Pak. Ya, 0 ya. Mudah kan? Jadi nanti diketahui, dan misalkan pengujian mikrometer, saya buat 10 titik ukur, atau saya ambil 2 titik ukur aja misalkan. 3 titik ukur lah, sampai tergantung nanti saya buat soalnya. Kalian hitung nilai rata-ratanya manual. Kemudian ketidakpastiannya kan sumber-sumbernya ada standar deviasi, resolusi ya, kesalahan paralaks sama mekanik. Di sini standar deviasinya masukkan yang kalian hitung nih, yang terbesar. Kemudian resolusinya, ini belum nih, nanti akan dibagi divisinya, di pembaginya ini berdasarkan distribusi ya, divisinya ya.
Akar berapa nih? Standar deviasi dari 50 akar berapa nih? Akar 5, akar 5, ya kan? Kalian cukup menghitung nilai rata-rata dan SD secara manual, kemudian ini nanti akan saya berikan file Excel-nya. Kalian tinggal masukin aja nilainya kan. Baginya. Kemudian kesalahan paralaks. 0, berdistribusi apa kesalahan paralaks, ya kan? Di sini akar 6. Ini udah ketentuan juga. Nah, kalau perhitungan ketidakpastian menggunakan Excel, kalian tinggal menghitung masuk pengambilan data aja nih. Dari pengukuran gas block mulai titik ukur 2,5, 5,1, 7,1, 10,1. Sama seperti contoh soal yang pernah saya berikan ya. Hitung rata-rata dan SD kemarin Pak yang saya tugas sistem sensor ya. Sistem sensor itu cari nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata dan SD. Kemudian tentukan K plus minus U95. Teman U95 cuma sampai SD aja nih, selesai. Plus minus 0. Kalau di sini SD-nya 0 kan. Bagus misalkan. Nah, sekarang nanti akan dipengaruhi dari beberapa sumber ketidakpastian. Kalian tinggal masukkan aja angka yang didapat dari perhitungan. Sini rumus ketidakpastian bakunya sampai ketidakpastian gabungan nanti kita lihat di ini ya instruksi kerja. Sehingga kalian tinggal kalau menggunakan tabel sekarang di Excel udah langsung ya. Untuk corporate faktornya udah rumusnya inverse 0,05 di Y30. Nah, jadi nggak perlu lihat tabel, kalau di Excel sudah dapat nilai coverage factor. Sehingga didapat nilai bentangan standingnya. Jadi kisi-kisinya adalah paling tidak setiap pengukuran, mau itu nanti meter kayu, jangka sorong ya. Saya sudah ketahui nilainya, kalian tinggal menghitung nilai rata-rata dan SD. Untuk ketidakpastian pengukurannya ini nanti akan saya share ya, ini perhitungan pengolahan datanya. Kita rubah-rubah di sini pengaruh nanti. 2, pembacaan pengulangan misalkan 2,6. Nah, berubah semua kan. Nah, rumus ini nanti bisa kalian lihat di instruksi kerja yang ada kan. Kita coba buka nih instruksi kerjanya. Jadi kalian sudah bisa mengambil data sesuai dengan video pembelajaran yang sering saya berikan, mulai dari jangka sorong, kemudian mikrometer, bagaimana menggunakan standar gauge block. Berarti kalian harus bisa membaca skala, baik yang ada di jangka sorong maupun mikrometer. Di instruksi kerja, kalau kalian disuruh membuat satu instruksi kerja, dari video pembelajaran itu kalian bisa menarasikan ya. Yang utama adalah kalian menampilkan persamaan model matematisnya ya. Kalau acuan sudah pasti ya, acuannya menggunakan apa. Ini juga ya, kisi-kisi juga ya. Jadi kalibrasi mikrometer acuannya apa, dokumen acuannya apa aja. Jangka sorong dokumen acuannya apa aja. Selain tadi kita menggunakan syarat teknis ya, yang SK Dirjen nomor 32. Yang terpenting adalah ini dokumen acuan. Coba buat instruksi kerja, terutama buat acuannya apa, peralatan. Kemudian persamaan model matematis ya. Persamaan model matematis. Ini narasikan aja nih dari video pembelajaran kan. Kondisi ruangan itu harus persyaratan 20+-1 derajat, ketelitian atur mikrometer pada 0 mm. Sesuai dengan ini ya, video pembelajaran tadi ya. Gripnya tidak bergerak, siapkan gas block, letakkan di antara kaki, peganglah gas block dengan tangan kiri. Tata caranya sampai kalian bisa membaca pengambilan data, ulangi pekerjaan tersebut dalam interval 10 kenaikannya 10%, 10%. Kemudian disajikan data dari pengalihan data itu berapa kali pengukuran sehingga kita dapat menghitung nilai rata-rata dan SD-nya ya. Persamaan model matematisnya dia, ini kalian boleh
memperhitungkan pemuaian gas blok dan jika kalibrasi dilakukan pada suhu yang dijaga ini berarti. Dalam kondisi pemuaian gas blok perlu diperhitungkan sesuai dengan ISO. Ini model matematis ya, panjang mikrometer dikurangin panjang standar dipengaruhi oleh koefisien muainya masing-masing. Ini rumus persamaan umum dengan penurunan model matematis sehingga didapat cukup ini aja nggak apa-apa nih. Langsung yang digunakan boleh. Cukup yang ini yang sudah disederhanakan ya. Untuk menghindarkan masalah kolerasi ini bisa dianggap sehingga persamaan menjadi seperti ini. Cukup ini aja boleh. Dengan diturunkan ini lebih bagus. Dari awal dia yang dipengaruhi oleh koefisien muai masing-masing bahan ya. Harusnya persamaan model matematis dulu, baru kalian bicaranya adalah tata caranya tadi, mulai dari persyaratan ruangan, kemudian cara mengkalibrasinya, baru masuk ke yang ketiga begini, dia adalah sumber-sumber ketidakpastiannya apa aja. Harusnya gitu berurutannya. Di sini tadi kan ada ulangan 5 kali, dia makanya pembaginya akar 5. Cuman kalau di Excel kan dia sudah tadi langsung kita bisa langsung menghitung ya. Resolusi berdiri segi 4, dia pembaginya sudah tentu akar 3. Kesalahan paralak pembaginya akar 3. Derajat bebas efektifnya juga sudah tertentu. Ketidakpastian gas blok dianggap berdiri T. Nilai pembaginya 2. Standarnya dia punya nilai ketidakpastiannya juga. Nah, ini perhitungannya kalau kalian tidak pastian baku tadi di Excel ya. Ini rumusnya SD dibagi akar pembaginya. Sudah langsung tadi ya, sudah ada nilainya langsung, tinggal masukkan ke rumus Excel. Sehingga UC gabungan tadi dapat nilai UC gabungan dengan rumus yang juga sudah dibuat tadi. Derajat bebas efektif untuk mencari cakupan. Nah, ini juga udah ada rumus secara fungsional di Excel juga udah bisa. Sehingga kita dapat ketidakpastian bentangan. Selesai ya. Simpel. Jadi nanti mulai dari semua alat ukur apapun ya, mulai dari meter kayu, bahan ukur ya, mikrometer, jangka sorong, konstruksi, persyaratan konstruksi umum, spesifikasi teknisnya bagaimana. Persyaratan itu yang paling penting. Tentunya dari awal ya, persyaratan administrasi, persyaratan teknisnya, kemudian persyaratan kemetrologian. Jika ada ya, terutama untuk meter kayu dan bahan ukur. Nah, kalian udah bisa, berarti kalian udah mengerti pengujian masing-masing alat ukur ya kan. Nah, kalau disuruh menghitung evaluasi ketidakpastian, mulai dari misalkan coba buatkan instruksi kerja untuk mikrometer. Ya nggak usah harus letter ini. Kalau kalian paham kan bisa kalian ceritakan sendiri kan dengan bahasa kalian kan. Nah, ini udah tertata. Ini latihan membuat instruksi kerja ya kan. Peralatannya apa aja. Terus kalau ada perlu pemeliharaan. Jangan lupa di awal itu sebelum kalibrasi persamaan model matematis yang dipilih ya kan. Baru cara kalibrasinya baru. Kalau yang saya tunjukkan ini dia nggak ada histerisisnya. Jadi pengukurannya nggak ada naik turun ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dibuat misalkan boleh Anda membuat IK-nya itu dilakukan perhitungan naik turun. Selain 10% kapasitas dari ada alat, kenaikannya mulai dari berapa tadi 5,7, 2,5, 5,7 sampai 25 mm ya. 10% atau sesuai dengan nominal gauge blocknya. Pokoknya naik, intinya adalah kenaikan dari terkecil sampai maksimum. Nah, kalau tambah turun lagi lebih bagus. Itu yang saya kasih contoh hanya pengukuran naik, histerisisnya nggak dihitung. Udah, jadi nanti tinggal kan gini, kalau misalkan kemarin saya diskusi dengan asistensi, karena asistensi kita tuh ternyata udah diterima kerja ya. Udah diterima kerja, laporan ke saya, Pak, praktikumnya bagaimana Pak? Gitu. Saya sudah diterima. Saya bilang fokus aja dengan kerja, karena sebenarnya kalau pandemi gini kan sebenarnya setiap mahasiswa tuh harus mencoba gitu alat yang ada gitu kan. Karena labnya juga belum bisa. Beruntung kita, saya bilang beruntung kita punya video pembelajaran. Gitu. Kalau perhitungan udah punya pengolahan data ini, filenya udah punya belum?
Belum, Pak. Oh, ini nanti saya share ya. Saya share di Paujan, ada Paujan? Dia ada dia? Nggak ada, Pak. Nah, nanti disebar ya, saya kirim. Nanti Arif ya, sebar ke masing-masing. Nah, ini. Baik, Pak. Jadi nanti ujiannya paling tadi untuk pengolahan data yang pernah saya sampaikan kan sudah tertentu sebenarnya. Kayak persamaan modul matematis saja sebenarnya kalian nggak usah milih. Kan saya mencantumkan mana yang garis besarnya. Kemarin tuh kenapa saya sampaikan suruh milih, suatu saat nanti kalian mendesain di laboratorium tertentu, kalian sudah punya konsepnya bagaimana menentukan dan membuat suatu perhitungan pemodelan matematis dengan kondisi lab tertentu gitu kan, secara umumnya. Apalagi ya, ini kemudian oh ya, terakhir yang wajib itu yang ada di ST ya, yang wajib kalian ketahui. Kemudian ada biasanya kalau dosen itu dari 10 soal atau saya kasih soal misalnya 5 soal ya. 2 soal bonus. 2 soal bonus yang nggak wajib sifatnya tambahan. 10 soal berarti nomor 9, nomor 10 saya kasih, biasanya nomor-nomor terakhir ya, saya kasih soal bonus. Untuk melihat kemampuan kalian ya, yang ada materi wajib dan ada materi tambah. Materi tambahnya itu apa kemarin? Pengendalian mutu internal ya. Nah, pengendalian mutu internal, kalian coba hitung, buat kontrol chartnya. Kan gampang kan nilai rata-rata, 1 kali SD, 2 kali SD, ada garis atas bawah, batas garis. Nah, titik-titiknya di mana aja tuh dari beberapa kali pengukuran. Ibaratnya kalau kalian bisa mengerjakan ada 10 soal, 2 soal itu soal tambahan, 8 soal kalian bisa mengerjakan itu udah A ya. Kalau kalian masuk 8, 9, 10-nya bisa ngerjain itu A+ biasanya. Jadi biasanya dikasih soal yang ada tambahan yang sifatnya bukan materi wajib, untuk pengembangan yang wajib. Sebenarnya wajib sebenarnya, cuman karena ada kita arahkan kepada vokasi di kalibrasi ya, terutama untuk profesi penguji mutu barang, apa-apa yang penting juga perlu disampaikan ya. Untuk kemudian peneraan, gitu. Itu pengendalian mutu internal penting ya. Standar ISO SNI 17025 secara globalnya, coba kalau kalian, apa yang kalian ketahui tentang SNI ISO 17025. Apalagi ditinjau dari misalnya sudut pandang pengendalian mutu internal. Kan banyak poin-poinnya sebenarnya yang ada di ISO itu banyak ya. Saya fokus karena hubungannya ke lab dimensi kan, lab laboratorium dengan besaran tertentu. Jadi perlu ada bagaimana konsep daripada ISO SNI 17025 terutama untuk pengendalian mutu. Ya, mungkin itu udah jam 12 ya, udah masuk ajan ini. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, cukup aja ya. Habibur Rahman gimana? Melisa? Baik, Pak. Ya, Jelas, mungkin Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran mahasiswa sekalian. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Digital.